Selamat sore Gisa. Sore Ibu, Gimana kabarnya Gisa hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Ibu juga syukurnya baik-baik aja, selalu sehat. Semoga Gisa dan keluarga juga tetap sehat ya. Amin. Ya, gimana kegiatan belajar daringnya? Ini kan kita sudah setahun ya belajar daring. Gimana sih rasanya Gisa belajar daring selama 1 tahun ini? Gimana ya Bu ya? Eh, Biasa aja sih Bu. Biasa aja ya. Tidak ada apa namanya hal-hal menarik menurut Gisa dari belajar daring misalnya. Aduh, saya senang sekali Bu dari belajar daring. Saya jadi banyak dapat nonton video. Aduh, saya bosen sekali Bu. Masa gitu-gitu aja belajar daringnya seperti itu. Misalnya tidak ada hal menarik dari pengalaman Gisa belajar daring selama 1 tahun ini. Kayaknya sih selama daring ini nggak ada sesuatu yang menarik deh yang perlu saya ungkapkan gitu. Karena yang saya rasain cuman semua itu membosankan selama daring ini. Membosankan. Coba bisa ceritakan sama Ibu membosankannya seperti apa sih itu? Ya, saya kan orangnya suka banget tuh kan yang namanya bersosialisasi, komunikasi sama teman-teman gitu. Nah, tapi semenjak daring ini, saya nggak bisa banget gitu buat ngobrol sama teman, belajar sama teman. Jadi itu sih yang bikin saya bosan banget selama daring ini. Hmm, jadi selama daring ini Gisa itu bosannya karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, tidak bisa berinteraksi seperti itu ya. Kira-kira Iya, Bu. kira-kira ada hal lain lagi tidak yang membuat Gisa bosan atau misalnya tidak bersemangat? Soalnya kemarin Ibu ada dapat laporan juga dari beberapa guru mata pelajaran, kok bisa kayaknya kehilangan semangat belajar seperti itu. Oh, sebenarnya saya tuh pengen banget ya Bu ya cerita, tapi saya bingung harus ke siapa saya cerita. Makanya kemarin karena saya ngerasa dekat sama Bu Pari, makanya saya sempat kontak Bu Pari kan untuk nanyain ada waktu nggak untuk saya karena saya juga pengen cerita, tapi ternyata Bu Pari sibuk, jadi ya saya juga nggak enak kan ganggu waktu Ibu gitu.
Nah, sebelumnya itu Ibu juga tadi siang itu sempat ingat setelah sebelumnya itu Gisa ada hubungi Ibu, ada WA Ibu menanyakan, Ibu ada waktu tidak? Ada yang mau Gisa sampaikan seperti itu. Ternyata dan Ibu jawab waktu itu, aduh maaf ya Gisa, Ibu masih sibuk karena memang waktu itu ada kegiatan, kemudian ada banyak tugas dari kegiatan guru penggeraknya, kemudian yang harus Ibu selesaikan deadline, kemudian Ibu juga harus menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah, ada kegiatan juga event kemarin ulang tahun sekolah kita kan, nah seperti itu. Jadi Ibu masih masih undur dulu. Nah setelah tadi Ibu cek WA, oh iya baru ingat ternyata Gisa ada WA, ada yang mau dibicarakan, makanya tadi Ibu langsung hubungi Gisa. Nah sekarang karena Ibu sudah ada waktu, Ibu mau bertanya sama Gisa, apa sih yang bisa Ibu bantu? Kemudian Ibu ingin tahu tujuan tujuan dari pembicaraan kita, tujuan dari obrolan kita itu hari ini apa? Seperti itu. Bisa jelaskan ya? Tujuan saya kok kontak Ibu sih karena saya ada punya masalah yang saya sendiri nggak tahu gimana cara mecahin solusi itu, mecahin permasalahan itu. Gitu. Makanya sepertinya saya perlu seseorang untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Gitu. Bisa tidak Gisa ceritakan seperti apa sih perasaan Gisa tuh saat ini, apa yang Gisa rasakan seperti itu? Belakangan ini sih saya ngerasa males banget ya Bu ya. Ngelakuin apapun itu saya ngerasa males banget. Nah, terutama pada saat ngerjain tugas. Jadi Gisa merasa malas. Gisa akhir-akhir ini merasa malas dalam mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Coba Ya sekarang Bu. Gisa pikirkan apa sih yang menyebabkan Gisa itu merasa malas atau merasa tidak semangat dalam mengerjakan tugas, karena setiap hal itu kan pasti ada pemicunya kan, ada alasannya seperti apa. Coba sekarang Gisa pikirkan dulu apa sih kira-kira yang menyebabkan Gisa tidak semangat, Gisa tidak menjadi malas dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin karena ada tugas yang banyak banget dan karena mungkin beberapa faktor lain seperti pembelajaran daring. Karena pengalaman-pengalaman kita selama setahun ini, pembelajaran daring itu cuma berupa video. Setelah video diberikan tugas, video, tugas, video, tugas, video, tugas, gitu aja terus permasalahannya sama pembelajaran daring. Jadi mungkin itu sih salah satunya bikin kita tuh nggak tertarik dan males banget buat ngikutin pembelajaran sampai-sampai saking Giza ngerasa malesnya itu, Giza sempat ditegur sama beberapa guru karena telat ngumpul tugas lah atau nggak mengerjakan tugas sama sekali bahkan. Jadi Gisa itu bosannya itu karena monoton ya tugasnya. Jadi selama ini ya tugasnya diberikan video sama guru, kemudian disuruh membuat tugasnya juga dalam bentuk video, seperti itu ya maksudnya ya. Ya Bu, karena ada juga beberapa pembelajaran yang dimana saya ambil contoh Bu ya, seperti misalnya Penjaskes. Nah, Penjaskes itu kan pengalaman-pengalaman sebelum pandemi ini kita pastinya memahami sebuah praktek itu secara langsung kan Bu ya, secara langsung diperagakan oleh gurunya. Nah, tapi semenjak dari ini kita harus berusaha memahami sebuah gerakan hanya dengan melalui via video. Nah, itu benar-benar mempersulit banget. Kemudian, setelah kita disuruh berusaha untuk memahami video itu, setelah itu kita harus disuruh mempraktekkan apa yang kita pahami dari video itu. Nah, namanya penjas, itu kan susah banget ya Bu ya, dipahami kalau nggak dipraktekin langsung atau ngelihat materinya langsung. Kalau ngeliat video itu susah banget. Nah, setelah ngeliat video itu kita nggak paham tapi tetap disuruh buat video. Nah, itu sih Bu yang bikin saya ngerasa capek banget. Iya, iya, iya. Jadi
sekarang Ibu guru paham. Jadi Gisa itu mungkin belajarnya itu lebih gampang melihat langsung, atau misalnya kalau tidak mengerti itu bisa bertanya langsung atau melihat Pak gurunya langsung mempraktekkan seperti itu ya. Nah, jadi Iya, selama Bu. ini itu dengan video itu Gisa masih kebingungan jadinya. Bisa kebingungan bagaimana ya kalau misalnya mempraktekkan videonya ini atau membuat videonya ini, itu yang membuat Gisa menjadi malas karena kok monoton, disuruh bikin video aja saking banyaknya videonya. Kemudian Gisa kalau misalnya tidak paham, tidak bisa bertanya langsung jadinya karena daring seperti itu ya. Nah, selain itu, kira-kira selain karena faktor disuruh banyak membuat video, ada lagi tidak masalah lain yang membuat Gisa itu malas seperti itu, atau membuat Gisa tidak semangat lagi dalam belajar daringnya sampai tugas-tugasnya itu akhirnya uh, tidak dikerjakan dan sampai akhirnya ditegur seperti itu. Tugas-tugas semenjak dari ini kan banyak banget Bu ya. Nah, karena banyaknya tugas itu, kadang ada beberapa mapel yang memberikan tugas pengumpulan itu waktunya mepet-mepet banget. Kayak misalnya gini, IPA, Penjas, IPS gitu misalnya. Nah, ketiga mapel ini memberikan waktu pengumpulan di waktu yang hampir sama. Kayak nggak ada jeda sama sekali gitu, beruntun gitu aja terus. Nah, jadi setiap kali mau ngerjain satu tugas, kepikiran dengan hal lain. Kemudian pas mau ngerjakan lagi, kepikiran juga dengan hal lain. Nah, itu benar-benar mengganggu banget Giza dalam mengerjakan tugas. Ya, ibu paham sekarang. Maksudnya itu, kalau sekarang misalnya pelajaran IPA, dikasih tugas membuat video seperti itu atau tugas lain. Kemudian lagi sebentarnya jam ketiga, jam keempat, itu misalnya tadi jam 1-2 dalam pembelajaran. Jam 3-4 ada tugas dari pelajaran PPKN misalnya. Lagi bisa disuruh membuat video. Dan pengumpulannya misalnya waktunya minggu depan, di waktu yang sama. Seperti itu ya. Jadi Gisa itu bingung harus mengerjakan yang mana dulu, yang mana prioritas, karena semuanya itu berdekatan. Seperti itu ya maksudnya ya? Iya, Bu. Pernah tidak bisa itu berbicara dengan guru mata pelajarannya atau menghubungi guru mata pelajarannya, minta misalnya perpanjangan waktu itu pada gurunya, Bapak, saya ada tugas loh, saya nggak bisa mengumpulkan tepat waktu seperti itu, bisa nggak? Pernah nggak bisa berusaha untuk berbicara kepada gurunya seperti itu? Belum pernah sih Bu ya, dan mungkin saya nggak pengen untuk nyoba karena saya takut untuk minta, takut dimarahin. Tidak usah takut ya. Kenapa kalau misalnya bisa jelaskan baik-baik, itu tidak akan dimarahi. Kalau misalnya bisa berbicara dengan baik, kemudian menjelaskan dengan hal yang logis gitu, misalnya jangan sampai bisa bilang, maaf Pak, saya nggak bisa ngerjain soalnya kemarin diajak pulang kampung, seperti itu misalnya. Ya kurang bisa diterima sebenarnya karena waktu pengerjaan tugasnya kan seminggu itu misalnya. Nah, kalau misalnya bisa jelaskan, maaf Pak, tidak bisa saya nggak bisa mengumpulkan karena di mata pelajaran lain ada tugas yang banyak, seperti itu kan? Ya Bu. Bisa jadinya ya. Ya Bu. Oke, tidak usah takut dimarah jadinya ya nanti ya. Ya Bu, saya Nah, akan coba. selain itu kan biasanya penugasan dari guru-guru itu kebanyakan tugas berkelompok kalau tidak salah. Ibu lihat dari beberapa guru mata pelajaran itu. Itu kan tugas berkelompok bisa didiskusikan. Nah, Ibu juga dapat laporan dari guru kelompoknya Gisa itu juga terlambat waktu ini mengumpulkan tugas beberapa kali malahan. Nah, gimana itu? Coba ceritakan sama Ibu. Oh, kalau itu memang sih Bu ya, kalau tugas-tugas kelompok itu banyak orang berpikir kalau misalnya tugas kelompok itu bakal mempermudah mengerjakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Tapi
Yang Giza rasain, kalau ada tugas kelompok gini, dalam kondisi daring, itu benar-benar mempersulit banget. Karena dalam kondisi daring, pastinya komunikasi itu susah banget ya Bu ya. Terus belum lagi ada beberapa siswa, ada beberapa teman yang nggak mau ngumpulin atau nggak mau ngerjain, dan karena satu oknum itu akhirnya semua yang ada di dalam kelompok itu kena masalahnya. Jadi itu sih Bu yang nyebabin kenapa kelompok itu bukan mempermudah tapi malah mempersulit banget. Hmm, jadi ada satu atau dua orang temennya gitu yang tidak bisa diajak kerja sama ya, seperti itu? Iya. Iya Bu. Pernah nggak Gisa mencoba untuk, membicarakan dengan teman kelompoknya itu, apa yang misalnya menghambat apa yang Gisa rasakan itu? Pernah nggak dibicarakan? Bagaimana caranya Gisa membicarakan itu dengan temannya? Oh, kalau itu sih Giza belum pernah ya Bu ya berdiskusi lebih dekat dengan teman-teman tuh belum. Kenapa seperti itu? Hmm, mungkin Giza belum terbiasa berkomunikasi sama teman-teman semenjak daring ini. Mungkin Mmm, itu sih Bu. jadi, temannya agak susah dihubungi ya, seperti itu ya? Ya Bu. Nah, baik, jadi bisa Ibu simpulkan dari yang Gisa bilang tadi itu, yang Gisa katakan, hal-hal yang membuat Gisa bosan setelah kita teliti tadi, hal yang membuat Gisa bosan belajar daring itu, yang pertama itu karena apa namanya, tugasnya video-video terus, disuruh membuat video terus, kemudian yang kedua karena waktu pengumpulan tugasnya itu mepet banget, yang ketiga karena ada kerja kelompok, seperti itu ya. Kerja kelompok yang ternyata teman-teman Gisa itu susah diatur, benar ya? Seperti itu ya? Ya Bu, bener banget. Nah, sekarang Gisa kan sudah tahu permasalahannya Gisa itu apa. Nah, kira-kira dari yang tadi disebutkan itu, yang sudah disebutkan ada 3 yang sudah Gisa ceritakan itu, ada hambatan lain tidak kira-kira yang membuat Gisa menjadi tidak bersemangat, yang membuat Gisa menjadi tidak fokus dalam mengerjakan tugas-tugasnya, ada tidak hambatannya? Selain ketiga hal itu sih, saya pikir nggak ada Bu ya. Kalau untuk masalah tentang orang tua saya, alhamdulillah saya punya orang tua yang benar-benar pengertian. Pada saat saya belajar, mereka nggak akan sama sekali ganggu pembelajaran saya. Jadi, saya bisa lebih fokus pada saat pembelajaran dengan tidak mereka mengganggu saya pada saat belajar. Hmm. Jadi beruntung banget ya Gisa, karena kan memiliki orang tua yang pengertian, seperti itu. Terkadang kalau kita belajar dari rumah, yang Ibu lihat dari banyak siswa sih, kadang masih belajar daring itu disuruh-suruh sudah sama orang tuanya, ayo bantu Ibu sebentar cuci Iya, piring. benar banget. Nah, kan benar ya seperti itu ya. Jadi Gisa sudah bersyukur sekali memiliki orang tua yang mengerti dan apa namanya, mendukung sekali bidang pendidikan anak-anaknya. Kira ke Gisa sudah tahu seperti itu permasalahannya. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan Gisa lakukan? Eh, Mungkin untuk permasalahan yang pertama kan saya nggak bisa fokus karena saya nggak bisa ngatur jadwal kan, apa yang harus saya kerjakan. Mungkin mulai sekarang, saya bakal buat semacam note, jadwal tentang apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan apa yang harus saya kumpulkan terlebih dahulu agar saya nggak ada lagi yang namanya telat pada saat pengumpulan tugas. Jadi maksud Gisa itu semacam catatan to-do list seperti itu ya? Oh iya, to the list. Ya, benar. Nah, jadi Gisa akan mencatat, itu ide yang sangat bagus banget tadi yang Gisa jelaskan itu, Gisa mencatat dulu apa yang tugas-tugasnya, kemudian apa tugas yang sudah selesai, Gisa centang-centang, kemudian yang belum jadinya sudah masih terdeteksi ya, yang belum jadinya bisa dikerjakan dengan tepat waktu, seperti itu ya? Iya, Bu, benar banget. Oke, bagus sekali idenya Gisa itu. Ibu senang, Ibu bangga sama Gisa, ternyata Gisa sudah bisa menemukan. Nah, untuk masalah yang kedua,
Bagaimana yang tadi katanya tidak berani menghubungi gurunya? Apa yang akan Giza? Hmm, kalau untuk itu, ya Giza mulai sekarang bakalan nyoba untuk berani berargumen kepada ibu bapak guru. Jika memang benar-benar mepet dan Giza nggak sanggup untuk mengerjakan itu, Giza bakal meminta berkomunikasi lagi dengan guru, bapak ibu guru itu, supaya diberikan perpanjangan waktu. Seperti itu. Oke, bagus ya. Jadi Giza sudah mulai membangun kepercayaan dirinya. Jadi bisa berani untuk mengungkapkan permasalahannya seperti apa, kemudian menceritakan, nanti pasti akan dibantu banget kok sama guru-gurunya ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada lagi tidak rencana Giza ke depannya selain yang disebutkan tadi? Mungkin untuk masalah kelompok, saya bakalan lebih membuka diri kepada teman-teman untuk lebih berdiskusi lebih banyak di dalam kelompok itu. Biar nanti pada saat mengerjakan tugas, pada saat pembagian, nggak ada yang namanya teman yang nggak ngerti tentang materi itu. Mungkin karena dia nggak ngerti itulah, dia nggak bisa buat project yang disuruh. Dan mulai sekarang, Giza bakal lebih banyak lagi berdiskusi sama anggota kelompok, biar nanti project yang disuruh bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Ibu mengerti, Ibu paham. Ibu paham. Jadi maksudnya Giza, ketika tugas diberikan itu di awal, Giza akan membagi tugasnya, tapi dengan mendiskusikan dulu. Jadi tidak asal comot-comot dibagi-bagi. Kamu ngerjain ini, seperti itu ya? Iya, benar. Biar nanti pada saat kita mengerjakan itu sesuai dengan batas kemampuannya mereka masing-masing. Ya, bagus sekali Gisa ya. Jadi udah bisa bermusyawarah seperti itu. Jadi tidak asal comot-comot. Kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini. Belum tentu temannya itu mampu untuk mengerjakan. Jadi kalau di awal sudah dibicarakan dulu, kamu bisa nggak mengerjakan ini? Aduh, aku tidak sanggup, aku belum ngerti di bagian ini gitu. Nah, temannya kan bisa didiskusikan ya. Seperti itu Iya. maksud saya. Oke, bagus sekali Gisa. Top pokoknya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, tadi Gisa sudah menemukan solusi dari apa masalahnya Gisa tadi, Gisa sudah akan membuat catatan atau to-do list, itu nanti Ibu sarankan Gisa untuk membuat satu buku khusus untuk catatannya itu, biar tidak nanti tercampur-campur, nanti malah lupa kemarin di mana mencatatnya ya, biar tidak seperti itu ya. Siapkan bukunya itu. Kemudian kedua, Gisa sudah menemukan solusi nanti berbicara dengan guru mata pelajarannya. Kemudian untuk kerjasama sama teman-temannya juga sudah ada solusinya. Tadi Gisa akan membicarakan diskusi terlebih dahulu di awal. Nah, kira-kira komitmen Gisa ke depannya itu seperti apa? Komitmen saya sih, saya bakal lebih memberanikan diri untuk berargumen dan kemudian lebih menyemangati diri sendiri agar bisa menjalani semua dengan baik dan lancar. Kemudian selalu berkomunikasi dengan orang-orang sekitar biar semua juga bisa berjalan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Kira-kira siapa yang akan dapat Gisa percaya untuk membantu komitmen Gisa menjalankan komitmen ini? Yang pastinya yang pertama itu adalah diri saya sendiri ya Bu ya. Karena ketika diri kita sendiri nggak sanggup, siapa lagi yang bakalan bisa menyelesaikan semua ini. Jadi Giza harus menyemangati diri Giza sendiri, bahwa Giza tuh pasti bisa mengerjakan apa yang disuruh. Kemudian mungkin teman-teman sekitar, karena circle itu sangat membantu kita kan Bu ya, dalam perkembangan kita gitu. Semakin positif circle-nya, semakin bisa kita menjadi seorang yang positif, seperti itu. Iya, benar sekali, bagus ya. Jadi dari diri sendiri itu yang utama. Itu memang kalau dari sendiri sudah tidak mampu untuk menyemangati diri sendiri, artinya bagaimanapun orang lain mendorong kita itu tidak akan mampu untuk berjalan. Ya, Iya, bagus sekali Gisa. Jadi sekarang Gisa sudah menemukan
permasalahannya, sudah bercerita tentang permasalahannya Gisa yang terakhir ditegur sama guru, itu Ibu juga mendapat banyak laporan dari beberapa guru mata pelajaran. Ini Gisa kok yang sebelumnya waktu pelajaran tatap muka itu rajin banget seperti itu, tiba-tiba sekarang kok sering sekali terlambat mengumpulkan tugas, jadi sudah ketemu solusinya sekarang seperti apa, Gisa sudah menemukan permasalahannya, Gisa sudah menemukan sendiri solusinya. Jadi berikutnya Ibu akan lihat juga, Ibu akan terus pantau ini perkembangannya Gisa, sejauh mana sih Gisa akan menjalankan komitmennya Gisa. Jadi setelah ini kita akan ketemu lagi untuk membahas dan melihat sejauh mana sudah perkembangan yang Gisa tunjukkan ya. Ya, Ibu. Siap. Bagus sekali. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih karena Gisa sudah mempercayai Ibu, Gisa sudah mau bercerita dengan Ibu. Jadi mudah-mudahan selanjutnya Gisa tidak tidak kehilangan fokusnya, tidak kehilangan semangatnya, dan tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi daring. Dan kita akan berdoa terus semoga tatap muka bisa segera dilaksanakan ya, karena tatap muka itu jauh lebih menyenangkan. Ada yang mau bisa sampaikan lagi sebelum kita akhiri? Untuk sementara ini sudah ya Bu ya. Gimana perasaannya sekarang? Wah, lega banget. Akhirnya saya bisa nemuin pemecahannya tentang masalah saya. Makasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Gisa. Untuk hari ini, untuk obrolan kita hari ini kita akhiri dulu ya. Selamat sore Gisa, sampai bertemu lagi. Sore Bu, makasih Bu.